Siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari selesai dalam menjalankan tugas kepemimpinan beliau sebagai pejabat Wali Kota Bogor ya. Dan saat ini PJ Wali Kota Bogor berpamitan kepada warga Bogor melalui RRI Bogor. Dan bagaimana pesan dari pimpinan Kota Bogor untuk warga masyarakat dan pemerintah berkelanjutan. Berikut bincang singkat live dari studio RRI Bogor bersama rekan Sony Agung Saputra. Berikut, tetaplah bersama kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini edisi khusus ini bincang RRI Bogor dengan PJ Wali Kota Bogor Bapak Heri Antasari yang sudah 10 bulan ya Pak ya, 20 April ya. Betul. 10 bulan tak terasa ya Pak ya di Kota Bogor. Banyak dinamika. Dan juga salah satu yang menjadi catatan terbaik Bapak adalah menjalani masa pilkada Pak, pileg, pilkada, dan juga sukses. Tentunya kita ingin flashback dulu Pak nih. Yeah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak kuat di Kota Bogor? Kota Bogor memang 6 kecamatan tapi dinamikanya boleh dibilang ini 24 jam full. Apa resepnya Pak bagi masyarakat agar juga bisa membentuk pemerintahan berkelanjutan? Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Sony dan seluruh jajaran Kepala RRI, Pak Nurdin dan seluruh jajaran RRI, seluruh stakeholders Kota Bogor, Pentahelix, keluarga besar, warga masyarakat Kota Bogor yang saya cintai, saya banggakan. Untuk menjawab pertanyaannya Kang Sony tadi, kalau diuraikan ini perlu 2 jam 3 jam nih kayaknya nih, karena banyak sekali yang sangat berkesan untuk saya, kemudian juga yang ingin saya sampaikan untuk menuntaskan rasa penasaran saya, karena saya ingin berkomunikasi terus dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang ada di sini. Dan menjawab pertanyaannya berkaitan dengan apa kesan 10 bulan Pak? 10 bulan ini diwakili oleh satu kalimat bahwa tidak sebanding atau lebih daripada pengalaman saya 25 tahun sebagai PNS. Jadi apa yang saya dapatkan sebagai PNS 25 tahun, kemudian jadi masa muda saya itu dalam 10 bulan ini betul-betul berkumpul menjadi satu barokah pengalaman, ilmu, bertambahnya saudara sedemikian banyak dan lain sebagainya. Kemudian juga tentu saja mudah-mudahan begitu ya, manfaat bagi saya pribadi dan juga untuk keluarga dan juga untuk masyarakat Kota Bogor. Itu semuanya bertumpuk dalam 10 bulan. Itu kesan yang paling luar biasa dari Kota Bogor. Dan kalau kita bicara Kota Bogornya, kesannya adalah bahwa Kota Bogor ini kota yang metropolitan, 1,1 juta, penduduknya sangat heterogen, berdekatan dengan DKI Jakarta sehingga masuk ke Jabodetabek begitu ya. Ada Istana Bogor dan lain sebagainya. Ini semuanya membentuk kesan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata ya. Kalau bahkan saya hidup dari 2 tahun sampai dewasa di Kota Bandung, kalau saya kemarin ditanya oleh wartawan, Bandung Bogor, Bogor saya bilang begitu. Jadi luar biasa nih Bogor ini. Ya, penguatnya ya karena masyarakat mensupport, mendoakan lah. Nah, kita cerita-cerita seru aja. Keseruan apa sih Pak? 10 bulan nih Pak. Dinamikanya Bapak sampai cerita sama saya tidur terganggu nih biasanya. Kan office hour ya kalau di Bandung ya. Iya. Ada juga ya mungkin. Kalau jadi wali kota ini gimana? Ritme tidurnya terganggu nggak sih Pak? Untung saya terbiasa tidur nggak lama ya. Jadi setiap hari rata-rata mungkin saya tidur jam 1, jam 12 lah. Menyelesaikan berkas yang tersisa hari itu, karena saya tidak mau menyisakan berkas-berkas di hari itu untuk besoknya dan seterusnya. Kemudian ya tidur nggak terganggu. Insya Allah saya sih
termasuk kategori orang yang gampang tidur di mana saja, meskipun 10 menit quality sleep saya bisa lakukan ya di kantor, di sofa, di mana. Jadi tidak terganggu, malah ritme kerjanya itu membuat saya sangat enjoy, memotivasi saya untuk terus ingin melakukan yang terbaik, apa yang kurang dan lain sebagainya gitu. Saya menyadari ke 10 bulan ini kan tidak lama waktunya kalau lihat kalender gitu ya, nggak lama, tetapi ekspektasi masyarakat kan nggak melihat apakah 10 bulan atau 5 tahun atau 1 tahun, tapi yang pasti Anda adalah PJ Wali Kota, Anda adalah kepala daerah, sehingga harus melakukan A, B, C, D, itu kami sadari. Bapak melihat talenta dari ASN Pemkot Bogor bagaimana? Wah, luar biasa, luar biasa. Saya datang ke sini nggak bawa siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya tidak punya tim di luar ASN. Tim saya adalah semua ASN, dari mulai Bu Sekda waktu itu, Pak Sekda sekarang, kepala OPD, para ASN itu tim saya. Jadi saya selalu bertanya sebagai orang yang ditugaskan di sini tapi bukan tacit knowledge dan juga explicit knowledge-nya di Kota Bogor, maka saya harus banyak bertanya, harus banyak berkolaborasi, harus banyak berkomunikasi, harus banyak berkoordinasi untuk setiap langkah, tindakan, ucapan dan juga kebijakan yang saya ambil begitu ya. Itu tentunya tanpa harus saya menyampaikan ya di setiap langkah tadi bahwa saya udah ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terdengar, terlihat selama ini tentang saya, maka itu hasil dari exercise saya, koordinasi komunikasi dengan semua stakeholder termasuk di ASN. Jadi ASN Kota Bogor itu luar biasa, keren. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat nih Pak, kira-kira 5 SKPD atau instansi yang saya bilang, wah ini menurut saya sih oke banget nih kerjanya 10 bulan. Karena 10 bulan masa Bapak setelah mungkin wali kota dan wakil wali kota definitif Pak Bima Arya dilanjutkan masa transisi yang tetap nge-push, tetap bergerak cepat. Apa Pak yang menurut, ini 5 nih kayaknya oke nih gitu. Gak ada, semuanya sama buat saya sih, semuanya oke. Jadi tidak ada keistimewaan satu OPD dengan OPD yang lain, karena dalam sistem birokrasi itu tidak bisa satu OPD bekerja sendiri kemudian dia menjadi bagus sendiri. Pasti ada kait-mengkaitnya dengan OPD yang lain begitu. Jadi saya tidak mau dan tidak berani menyebutkan bahwa itu adalah kredit poin dari hanya 5 atau 6 OPD. Tapi seluruh OPD berperan luar biasa sehingga terciptanya apa yang dihasilkan, meskipun jalannya harus dari beberapa OPD terlihat dan terasanya begitu ya. Tapi itu semua hasil kontribusi semua kepala dinas, semua kepala bidang, kepala badan, kepala kabak, lurah, camat, fungsional, non PNS, semuanya berkontribusi dan merupakan satu mesin besar gitu ya. Kalau mobil mah kalau nggak ada skrupnya satu kan nggak jalan juga, kalau nggak ada bannya copot satu nggak jalan juga, nggak bisa ban hanya bagus sendirian begitu, ban kanannya saja atau kap mobilnya saja, tapi semua itu pasti menjadi satu, membentuk satu pemerintahan Kota Bogor yang dari dulu juga sudah luar biasa. Saya hanya meneruskan saja sebetulnya, dari menjaga saja apa yang sudah baik begitu. Dari sisi masyarakat Pak, karena masyarakat Kota Bogor ini dibilang kritis, dibilang banyak intelektualnya juga, banyak yang memberikan advice tentu ya. Bapak melihatnya ini seperti apa sih? Karena kadang juga, wah ini ibarat driver nih, ini ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ini gimana dengan kepemimpinan Bapak ini selama 10 bulan? Karena Bapak melewati masa pemilu, masa-masa paling karena tugas utama saya kan pemilu ya. Tugas utama dari Pak Menteri Dalam Negeri itu yang utama itu adalah pemilu. Kemudian melanjutkan dan memelihara penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang sudah baik dan juga sedang berjalan. Ada ruang-ruang penyempurnaan, perbaikan lakukan. Jika tidak, nggak usah macam-macam yang terlalu keinginan ini itu. Di kepala banyak keinginan, banyak inovasi, kreasi, tapi saya harus realistis bahwa itu memerlukan waktu, memerlukan anggaran, memerlukan banyak hal ya, termasuk dukungan grassroots dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya fokus dan realistis, karena kalau saya tidak fokus maka saya akan kehilangan banyak energi, baik pikiran, waktu dan lain sebagainya untuk melaksanakan tugas utamanya. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas utama tadi ya tentu saya didukung oleh semua pihak ya, stakeholders. Penerimanya luar biasa. Saya nggak kenal siapa-siapa ke sini, nggak bawa tim apapun.
tidak ada urusan-urusan dengan berkaitan dengan proyek dan lain sebagainya, tetapi yang pasti apa yang sudah berjalan saya kawal saja. Target-target harus sesuai dengan waktu, sesuai dengan target capaiannya dan lain sebagainya. Itu yang saya kawal. Dan pun kan saya dievaluasi tiap 3 bulan oleh Kemendagri ya. Dan dalam evaluasi itu semua yang saya lakukan adalah buah dari perjalanan panjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dibangun sejak zaman wali kota berikutnya dan terutama 10 tahun terakhir Pak Bima, Pak Dedi kan. Jadi saya tidak bisa mengklaim itu sebagai satu capaian prestasi hanya karena saya bekerja 10 bulan di sini. Tapi memang betul bahwa 10 bulan ini adalah 10 bulan yang krusial. Vital karena ada pilkada ya, ada pilkada. Lebih-lebih lagi saya tidak punya wakil. Lebih-lebih lagi kalau nggak punya wakil berarti kan semua agenda, semua seremonial, pekerjaan, rapat numpuknya di saya. Kemudian juga undangan-undangan, audiensi dan lain sebagainya. Kemudian juga saya datang di tengah tahun anggaran. Di bulan Mei efektif waktu itu ya, meskipun diangkat April. Artinya kalau di tengah tahun anggaran ya saya tidak bisa merencanakan kan, karena memang hanya melanjutkan melaksanakan apa yang sudah berjalan. Pastikan itu memang sesuai dengan tracknya lah, kurang lebih begitu. Dan itu saya lihat sudah bagus, tinggal dilaksanakan saja. Apa sih yang kurang dari Kota Bogor ini? Masyarakatnya, dinamikanya begitu heterogen dan lain sebagainya. Saya kuncinya hanya yang pertama niat baik, yang kedua ikhlas, yang ketiga komunikasi, Betul. Yang keempat fokus. Jadi Pak, 4 hal itu saja. Saya mau highlight sedikit Pak, karena ini perbincangan dari mana-mana banyak yang bertanya kepada bis kita Pak. Saya sedikit highlight saja. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada bis kita dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena banyak pertanyaan yang masuk ke RRI. Gimana nih bis kita? Gimana ini bis kita? Saya jadi yang pertama tentu Pak? Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya dengan apapun yang ketidaknyamanan akibat berhentinya subsidi pemerintah pusat terhadap bis kita. Karena bis kita ini punya pemerintah pusat melalui subsidinya ya. Termasuk pemilihan pihak ketiga penyelenggara pengelolanya pun kan oleh Kementerian Perhubungan melalui BPTJ. Jadi kita pemerintah kota, warga masyarakat kota adalah penerima manfaat. Itu yang harus saya highlight dulu ya, yang pertama. Kemudian pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, BPTJ merevisi MOU-nya mempercepat berhentinya subsidi yang semula akan dialihkan ke kota itu 2026, kemudian menjadi 2025. Nah ini sumber dari segala sumber permasalahannya di sana sebetulnya. Kalau menurut saya, kalau kita mencari kenapa sih bis kita kok sampai begini ya karena ada percepatan. Iya, betul. Karena ada percepatan penghentian subsidi, mengandalkan kota untuk segera mengambil alih hanya dalam tempo 6 bulan. Nah, kalau saya kan pernah Kadisub Jawa Barat ya. Dalam satu konsep transportasi massal berbasiskan jalan bis seperti ini, kan road based mass transportation ya. Jadi dan berjumlah subsidinya lumayan fantastis untuk ukuran sebuah kota, yaitu 58 miliar per tahun. Datangnya di tengah-tengah tahun, di tahun 2024 begitu ya. Dalam tempo 6 bulan harus berhenti, sementara KUA PPS sudah dibahas, maka tentu ini berat untuk Pemkot dan juga legislatif untuk menganggarkan dari baru satu sisi anggaran ya. Berat menganggarkannya, kenapa? Karena kan berarti harus mengalihkan banyak prioritas kalau di tengah-tengah pembahasan seperti ini. Kecuali kalau setahun setengah sebelumnya, 2 tahun sebelumnya kita sudah ada pembicara-pembicara pendahuluan dengan DPRD dan lain sebagainya. Dengan masyarakat juga kita sosialisasikan bahwa akan kemungkinan berhenti, kita meminta dukungan agar Pemkot mampu untuk mengambil alih. Belum transfer knowledge-nya, belum transfer kelembagaannya, belum berbicara mengenai bagaimana mekanisme pengadaan pelelangannya, apakah mekanisme pengelolaannya akan dilelangkan investasi atau kita akan melalui program, melalui Dinas Perhubungan. Nah, itu kan harus diselesaikan dalam tempo 6 bulan sejak bulan Juni tahun 2024 ketika saya baru mendengar bahwa bis kita akan berhenti 2025 sampai Desember harus berhenti. Nah, saya nggak pernah mengungkapkan ini di sebelumnya karena kan akan mendemotivasi upaya-upaya kita lah gitu ya. Nah, saya secara silent ya lakukan koordinasi komunikasi dengan pemerintah pusat sejak bulan Juni. Surat, komunikasi, karena saya pernah berhubungan baik dengan Kementerian Perhubungan ketika jadi Kadisub, maka saya lakukan network saya. Saya lakukan itu semua. Tetapi pangkal masalahnya adalah momentumnya terlalu pendek begitu. Waktunya. Kalau idealnya Kang,
penyiapan satu subsidi 58 miliar untuk suatu kota dengan kekuatan APBD hanya 3 triliun, yang mana belanja programnya itu mungkin hanya 500 miliar, yang belanja program langsung ke masyarakatnya ya saya pernah menggali sangat dalam ke sana. Maka itu berat karena harus mengalihkan prioritas. Yang paling tepat adalah kita merencanakan dari awal agar prioritasnya disepakati dulu komitmennya secara politis, secara teknokratis, begitu ya. Banyak hal yang perlu disiapkan dan idealnya 1,5 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya harus sudah kita dirancang. siapkan semuanya, dibicarakan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dalam 6 bulan ini. Dan ini suatu mission impossible yang tetap waktu itu saya jalankan. Tapi di kesempatan karena ditanya sekaligus berpamitan, maka saya harus jelaskan ini kepada masyarakat. Karena ya permasalahan utamanya adalah dipercepatnya penghentian subsidi oleh pemerintah pusat, itu saja. Gitu. Jadi Pak Bima dulu pernah menolak ketika 2023, itu udah betul. Karena bahkan 2023 pun merasa bahwa ini nggak bisa nih 2023 dan perlu banyak upaya lah gitu ya. Jadi Pak Bima sudah betul ada penolakan. Baru saya dengar kemarin ketika 2024 bahwa ada penolakan. Dan kemudian Juni 2024 barulah saya merasa, waduh, berhenti Desember. Saya kumpulkan semua Bu Sekda dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih kita rapatkan, kita ini langkah-langkah kita seperti apa, kita surati kemana dan lain sebagainya. Kalaupun ada surat kesiapan untuk mengambil alih waktu itu, yang saya layangkan menjawab surat dari Kemenhub, data informasinya belum utuh masuk ke dalam benak saya dan tim waktu itu. Jadi sehingga jawabannya pun memang siap, tapi dengan pertimbangan DPRD dan merevisi MOU. Jadi bukan kesiapan total bahwa saat itu kita sudah siap anggaran, siap segala macam. Enggak, kita harus bicarakan dulu dari awal soal anggarannya, soal segala macamnya, begitu. Dan kemudian akhirnya kan dianggarkan 10 miliar ya. Nah, itu pun hasil upaya yang luar biasa dengan mengalihkan DPRD sudah bekerja keras, kita sudah bekerja keras bersama-sama untuk merefocusing, kalau istilah sekarang. Bagaimana merefocusing nih kan pasti dengan 58 miliar itu nanti bakalan RTLH keambil, persampahan keambil, pendidikan keambil, banyak lah, banyak yang harus kita. Jadi harus direncanakan dari awal, begitu. Itu ya, yang agar masyarakat itu kenapa bis kita dan kita masih menunggu. Mudah-mudahan di pemerintahan selanjutnya. Nah, seperti apa Pak? Kalau itu sudah kita bicarakan lah ya. Saya juga kan warga masyarakat juga sudah melihat ya melalui berita-berita ya. Kita akan ada solusi-solusi. Saya yakin Pak Deddy juga sudah punya solusi-solusi. Pak Deddy Rahim dan Pak Jenderal Mutakin, kita juga sudah berbicara bahwa akan ada melengkapi yang sudah dianggarkan 10 miliar yang akan dilelangkan nanti mungkin di masanya Pak Deddy gitu ya, segera gitu, karena ada kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan. Ya ada juga nanti mungkin di perubahan kita mempertimbangkan dari sumber yang kita dapatkan tambahan option PKB gitu ya, dan itu kan menjadi keruangan lah. Tapi ya ini harus dibicarakan dari awal dulu, karena kan BPRD pasti kan berbicara prioritasnya apa nih ya. Karena 58 miliar akan menggerus prioritas yang lain gitu. Nah, kurang lebih begitulah. Betul. Nah, itu tadi pendengar dimanapun Anda berada, di masa akhir kurang dari berapa jam lagi ya Pak? Belak-belakan ya, dari 20 jam. 20 jam. Belak-belakan kenapa lebih. bis kita ini bisa seperti ini dan solusinya juga sudah disiapkan ya Pak. Insya Allah ya. Pak, pesan terhadap pemerintahan transisi bagaimanapun juga ini kan Pak Deddy Rahim juga pernah jadi wakil wali kota dan Pak Jenal wakil ketua DPRD Kota Bogor. Seperti apa pesan Bapak Pak? Sebelum pesan ya, saya ingin sampaikan kepada warga juga bahwa saya sangat menjaga agar transisi berjalan dengan sangat baik, sangat halus, smooth, sehingga ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan ditenangkan dan dinyamankan, termasuk birokrasi menjadi kondusif begitu ya. Itu sejak Desember sudah saya bangun proses transisi itu, meskipun belum secara resmi, karena Pak Wali Kota kita ini, Pak Deddy ini sangat kenegarawannya luar biasa. Fatsun terhadap aturan, menunggu dulu penetapan, menunggu pelantikan dan lain sebagainya, baru mau resmi ada tim transisi. Meskipun saya sudah meminta untuk ada komunikasi tim transisi sejak Desember, tapi komunikasi informal berdua, tukar informasi, isu dan lain sebagainya itu sudah dilakukan sejak akhir Desember gitu, tengah Desember lah. Dan tadi apa? Yang apa pesannya terhadap? Pesannya. Nah pesannya, saya kira karena proses transisi sudah dibicarakan, saya tidak berani berpesan lebih lanjut. Hanya pesan saya, mudah-mudahan Pak
Dedi Rahim, Pak Jenal Mutakin dan tim transisinya dan juga pemerintah Kota Bogor mampu menjaga pembangunan dan pemerintahan ini dengan baik, dan saya yakin akan bisa dilakukan, apalagi kan beliau mantan wakil wali kota yang mana juga visi misinya nggak terlalu banyak berubah dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi sudah inline, sudah sinergi dan sudah harmonis. 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Yang pertama, Pak Son. ketika Bapak meninggalkan Bogor, artinya Bogor juga sih, artinya kita doakan Bapak karirnya sebagai PJ. Apa yang paling Bapak kangen nih ketika balik lagi ke Bogor? Wah, saya pengen lihat ini jadi lebih bagus, ini lebih bagus. Apa yang Bapak? Saya tidak bersifat fisik, tapi lebih kepada saya kangen sama orang-orangnya. Kepada ASN-nya, kepada warga masyarakat, ya, kepada para kiai Habibnya, kepada wartawannya, semuanya saya kangen. Karena di sini saya merasa sangat diterima, masih di sini saya merasa sangat disupport. Kemudian ketika saya bangun komunikasi dengan semua pihak pun, semua pihak menanggapinya dengan positif, begitu ya. Karena tadi basis saya bekerja ketika menjadi PJ ini adalah komunikasi paling depan, begitu. Betul. Itu yang saya kedepankan. Jadi saya kangen dengan berkomunikasi, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong dengan wartawan, nongkrong dengan masyarakat dan lain sebagainya. Hal seperti itulah yang saya kangenin. Berarti ditunggu Pak Son. Ya, begitu deh. Saya tunggu di Bandung semua. Saya tunggu di Bandung. Kemarin ke wartawan semua saya sampaikan, ayo udah main aja ke sini ke Bandung, ayo kita ngobrol lagi di sini. Betul. Setelah ini balik ke BKPSDM atau seperti Saya kembali ke PSDM Provinsi Jawa Barat. Jadi masih tetap kepala dan akan melakukan Insya banyak Allah. Jadi pemantauan ya terhadap SDM di Kota Bogor ya Pak ya? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat khususnya, Jawa Barat tapi khususnya, termasuk Kota Bogor. terutama. Pak, closing statementnya apa Pak? Saya pengen tadi menanyakan lagu atau apa musik kesukaan Bapak nih. Ya. Tadi ada yang bilang slow rock 80-an. Apa sebenarnya Pak? Slow rock 90-an, 80-an saya suka semua. Jadi White Lion lah, apalah semua. White Lion, siap. The Bigs juga suka, macam-macam lah. Semuanya saya suka. Scorpion suka, Oasis saya suka juga. Keren. Sering karaoke Pak? Saya belum pernah lihat Bapak karaoke. Kalau karaoke ke tempat karaoke nggak pernah, tapi kalau karaoke yang disediakan oleh misalnya instansi ada layarnya, itu saya suka. Karena saya suka musik dan nyanyi. Betul. Terakhir, apa pesan kepada warga Bogor nih Pak? Karena Bapak akan terakhir 20 jam lagi masih ada untuk memanage warga Kota Bogor. Silakan Pak. Sungguhnya banyak yang ingin saya sampaikan ya dalam kesempatan yang baik ini melalui RRI. Terima kasih yang pertama untuk RRI. Yang kedua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh stakeholders Kota Bogor dan warga Kota Bogor, yang mana pasti saya banyak kekurangannya dengan segala kondisi tadi yang saya sampaikan, tapi saya tidak mau itu excuse. Semua adalah kekurangan saya dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya minta maaf apabila langkah, ucap, perilaku, kebijakan saya ada 1-2 kecil besar membuat ketidaknyamanan sedikit pihak atau banyak pihak. Dan saya yakin ada, oleh karenanya saya ingin dimaafkan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh stakeholders, warga masyarakat Kota Bogor, semuanya, wartawan, akademisi, bisnis, dan semuanya yang sudah menerima saya dengan baik, mengajak saya ngopi-ngopi, berkomunikasi dengan baik sehingga saya bertambah ilmu, bertambah saudara. Ribuan saudara saya baru di sini di Kota Bogor. Oleh karenanya saya berterima kasih atas semua support, dukungan, doa dari semua pihak. Yang ketiga, saya doakan Kota Bogor menjadi tambah maju, Kota Bogor menjadi tambah barokah, Kota Bogor yang nanti akan dipimpin oleh Kang Dedi, Kang Jenal Mutakin akan semakin berkah dan semakin mensejahterakan masyarakatnya. Dan mari kita dukung Pak Dedi dan Jenal Mutakin sebagai wali kota kita yang akan datang mulai besok tanggal 20 Februari. Doakan juga saya dimanapun saya berada, mudah-mudahan berkah. Doa terbaik buat Pak Heri dan Antasari, manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Betul. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi buka-bukaan apa saja yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi kendala selama pemimpinnya, termasuk tadi buka-bukaan tentang bis kita dan harapannya dapat berlanjut ya Pak ya. Karena masyarakat Insya Allah berlanjut. Insya Allah berlanjut. Itu kepastian dari Pak. Kesabaran kita dan permakluman. Baik, itu
closing statement dari PJ Wali Kota Bogor Bapak Heri Antasari. Terima kasih Bapak. Sami-sami Kang Sony. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat selalu dan melihat Bogor agar menjadi lebih indah lagi dari Jawa Barat atau Indonesia nantinya, Pak. Terima kasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi bincang singkat spesial Wali Kota PJ Wali Kota Bogor pamit setelah selesai menjalankan tugas. Akhir kata, saya Sony Agung Saputra undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.